Tahukah kamu, mengapa bola yang ditendang bisa melaju dengan kecepatan yang berbeda-beda? Bagaimana cara seorang kiper bisa menangkap bola dengan kuat tanpa terjatuh? Untuk menjawab permasalahan tersebut, mari ikuti pembelajaran hari ini, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, dalam hal ini, kita akan belajar mengenai hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton terdiri dari 3 prinsip dasar yang menjelaskan kaitan antara gerakan suatu objek dengan gaya yang mempengaruhinya. Hukum-hukum ini menjelaskan ilmu di balik pemain bisbol yang melemparkan bola ke udara. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan dan arah yang sama, kecuali jika ada gaya yang tidak seimbang bekerja padanya. Konsep ini juga dikenal sebagai hukum inersia. Contoh penerapannya, seorang pemain papan luncur salju yang meluncur di atas es akan terus bergerak dengan kecepatan dan arah yang konstan, selama tidak ada gaya yang bekerja padanya, seperti gesekan ataupun gaya eksternal lainnya. Contoh lainnya, dalam permainan bola basket, gaya eksternal adalah tangan pemain yang memberikan gaya pada bola untuk membuatnya memantul kembali setelah menyentuh tanah. Lalu, pada permainan batu melengkung, ketika batu melengkung meluncur di atas es, gaya yang tidak seimbang yang mempengaruhinya adalah gesekan, yang membuatnya melambat hingga berhenti. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan masanya. Ini berarti bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada sebuah benda, maka semakin besar pula percepatannya. Dan semakin berat benda tersebut, maka semakin lambat percepatannya. Hal ini dapat kita amati pada permainan bisbol. Seorang pemain bisbol bisa memukul bola lebih jauh dan lebih keras dengan mengayunkan tongkat pemukul dengan tenaga lebih besar, serta dengan menggunakan tongkat pemukul lebih ringan untuk mengurangi massa total dari tongkat pemukul dan bola. Contoh lainnya adalah saat pemain hoki memukul keping hoki dengan tongkatnya, gaya tumbukannya sebanding dengan massa dan percepatan keping hoki. Nah, secara matematis, hukum 2 Newton ini dinyatakan dengan sigma F sama dengan M dikali A, atau A sama dengan sigma F per M, di mana F adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan benda. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan. Ini berarti jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, benda kedua akan memberikan gaya yang sama dan berlawanan kembali pada benda pertama. Contohnya, seperti saat seorang pemain ski mendorong salju dengan ski mereka. Salju akan memberikan gaya yang sama dan berlawanan arah terhadap ski pemain, sehingga mendorong pemain ski tersebut maju. Contoh lainnya adalah dalam butterfly boarding, pengendara memegang selang yang terhubung ke perahu, yang menyemprotkan air deras untuk mengangkat papan ke udara. Nah, secara matematis, hukum 3 Newton dinyatakan dengan sigma F aksi sama dengan negatif sigma F reaksi. Catatan, tanda negatif menyatakan bahwa arah gaya reaksi berlawanan dengan arah gaya aksi. Nah, itulah 3 hukum Newton tentang gerak.
Mari kita kembali ke permasalahan kita di awal. Mengapa bola yang ditendang bisa melaju dengan kecepatan yang berbeda-beda? Hal ini dapat dijelaskan dengan hukum 2 Newton. Ketika kita menendang bola, kita memberikan gaya kepada bola. Besarnya gaya yang kita berikan akan mempengaruhi kecepatan bola tersebut. Lalu, bagaimana cara seorang kiper bisa menangkap bola dengan kuat tanpa terjatuh? Hal ini dapat dijelaskan dengan hukum 3 Newton, di mana saat kiper menangkap bola, bola memberikan gaya aksi kepada kiper. Lalu, kiper memberikan gaya reaksi yang besarnya sama namun berlawanan, sehingga kiper dapat menahan bola dengan kuat tanpa terjatuh. Demikianlah pembelajaran fisika hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran fisika selanjutnya.